Nah, yang pertama absurditas. Jadi hidup ini absurd. Wah, tentang ini teman-teman boleh mengulang ngaji filsafat waktu kita dulu membahas Albert Camus. Absurd itu tidak jelas, tidak ada makna pasti, tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna, kejernihan makna. Jadi hidup ini absurd. Yang kita anggap baik bisa saja buruk. Yang kita anggap buruk bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Ini gambaran betapa hidup ini absurd. Ada orang kelihatannya baik sekali, tapi tiba-tiba kok dia bisa melakukan keburukan sejelek itu. Harusnya orang level dia itu ya seandainya salah tidak sefatal itu. Tapi ada loh orang itu dipuji banyak orang kealimannya, tapi tiba-tiba melakukan keburukan yang tidak terduga. Tapi ya jangan kaget, hidup ini memang absurd. Jadi tidak sepasti 1 tambah 1 2. Tidak ada makna yang objektif universal yang kapanpun dan dimanapun berlaku pasti baik tanpa pengecualian. Nah ini kemarin dijelaskan agak detail waktu kita membahas Albert Camus tentang absurditas. Ilustrasinya kan tentang dewa Yunani yang namanya Sisyphus, yang dia dihukum oleh para dewa dengan cara ngangkat batu ke atas gunung terus digelundungkan lagi ke bawah. Sampai di bawah harus diangkat lagi ke atas, sampai di atas digelundungkan lagi ke bawah. Nah, terus begitu nanti sampai hari kiamat. Nah, kita itu mungkin seperti Sisyphus ini. Jadi kita melakukan banyak hal yang absurd, tidak jelas. Seolah-olah kita menganggap ini penting sekali, padahal tidak. Hanya pengulangan-pengulangan yang tanpa makna. Nah ini isu pertama. Nanti di berbagai isu di novel banyak diangkat betapa absurdnya hidup ini. Yang kedua tentang faktisitas. Faktisitas itu ya mudahnya berhubungan dengan fakta. Kita hidup ini terlempar dalam fakta-fakta, terlempar dalam dunia kita yang kita sering tidak bisa menduga, bahkan tidak bisa nawar. Kok tiba-tiba jadi begini lingkunganku? Kok tiba-tiba saya pindah ke daerah sana tidak sebagaimana yang aku harapkan? Ternyata daerah sana itu begini. Kita terlempar di fakta yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Keterlemparan dalam fakta itu namanya faktisitas. Kayak teman-teman mahasiswa itu loh, dulu sebelum kuliah mungkin membayangkan kuliah itu begini, kuliah itu begitu, bla 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 bla. Terus kita menyusun idealisme kita, kalau begitu besok kalau saya kuliah akan begini, akan begitu. Tapi begitu kita masuk kuliah beneran, walah ya ternyata kok begini ya kuliah itu. Nah, itu tapi mau tidak mau kan harus kita hadapi. Itu namanya keterlemparan dalam fakta. Ini kalau dalam eksistensialisme ya isu-isu eksistensialis. Eksistensi manusia itu mau tidak mau dia berhadapan dengan situasi kondisi sekelilingnya. Kita tidak ingin sih medsos itu dipakai untuk ajang misalnya berkonflik, saling menjatuhkan. Tapi kenyataannya sudah begitu, mau gimana lagi, yaitu faktisitas. Kita inginnya sih pandemi ini selesailah bulan depan. Tapi begitu nyampe bulan depan ternyata ya masih belum. Mau gimana lagi, faktanya memang begitu. Nah hidup ini kita sering ketemu dengan faktisitas. Kita sering terlempar dalam fakta-fakta yang isinya tidak selalu persis sama dengan yang kita harapkan. Ini kayak nantang respon kita.
kita mau eksis atau tenggelam menghadapi fakta-fakta ini. Yang ketiga tentu saja otentisitas. Otentisitas itu keotentikan diri kita. Kita ini ingin jadi diri sendiri atau hanya ikut saja orang, atau mengikuti massa saja, mengalir saja sesuai arus yang berjalan. Ini isu otentisitas. Ini juga isu besar dalam eksistensialis. Seperti kalau gagasannya Heidegger kan ada istilah Dasman sama Dasein. Dasein itu manusia otentik. Kalau Dasman tidak, manusia yang tenggelam di tengah fakta-fakta hidupnya, dia tidak muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul? Ya karena dia ikut saja orang lain, karena dia mengalir saja. Dia tidak punya, kalau bahasa kita sering tidak punya jati dirinya sendiri, kekhasan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mewujudkan dorongan dirinya sendiri. Mungkin dia takut tidak diakui di tengah masyarakatnya. Nah, itu yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, eksistensialisme juga berhadapan dengan isu hadirnya orang lain, kehadiran yang lain. Ya kita sih pengen otentik Pak, pengen hidup itu versi diri kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri. Tapi kan ada orang lain Pak. Saya pengen sih hari ini full day terus tidur, tapi ada kuliah, ini ada dosennya. Berhadapan dengan dosen saya tidak berdaya Pak. Dosennya juga begitu, berhadapan dengan atasannya dia tidak berdaya. Berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya dia tidak berdaya. Nah, itu problem kehadiran yang lain. Ini juga nanti banyak jadi isu di para eksistensialis. Bahkan nanti kan Sartre sampai bilang orang lain itu neraka bagiku. Mengapa neraka? Gara-gara ada orang lain ini aku tidak bebas sepenuhnya mengekspresikan keinginanku. Kemudian eksistensialisme juga, isu-isu eksistensial juga di novel-novelnya Dostoyevsky. Itu dalam catatan saya ya banyak membahas juga tentang kegelisahan atau ketakutan eksistensial. Manusia yang gelisah takut tidak diakui orang lain, takut keberadaannya hampa, tidak ada maknanya, takut hidupnya sia-sia. Ini ketakutan eksistensial. Takut belum jadi apa-apa kok terus mati misalnya, itu ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah ini juga banyak dieksplor dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi ada absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoyevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial. Ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini. Jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa tidak sreg, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki. Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana, mau tetap dipegang kok tidak cocok. Terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi
dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Nah, ini orang terus mengalami krisis. Kita kan sering, menurutku sih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, yo, yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya ya, saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah, yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus. Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus dia milih, wah saya harusnya yang benar itu, saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku, mesti nilaiku jatuh, kemudian IP ku jelek, nilai kuliahku jelek, dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, tidak lulus-lulus, dan seterusnya. Nah, ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu. Aku tidak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, gawat ini, aku tidak lulus mata kuliah ini. Nah, ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa ya, semacam itu. Dalam hidup sehari-hari ya banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu, tapi kita tahu itu nanti menyenangkan, tapi juga ada efeknya yang buruk, dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini. Ini namanya krisis eksistensial. Membuat orang gelisah. Yang mudahnya, ini sering terjadi dalam bentuk tabrakan antara ideal dan realitasnya. Yang kedua, ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoyevsky. Yang kedua, kepastian kematian. Mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati. Dan ini menggelisahkan. Membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis. Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Nah, ini bagian dari krisis eksistensial. Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya begini loh, kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, tidak mungkin juga, wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah, ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup.
Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu makna hidup ini yang pas, yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran krisis eksistensial yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya, realisme berarti memotret fenomena apa adanya, baik fenomena lahir maupun fenomena batin, dan fokus pada eksistensi manusia. Fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan isu-isunya tadi, absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial, dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial. Oke. Mutiara. Seekor tiram berkata pada sahabatnya, "Ada sesuatu dalam diriku yang membuat aku terasa pedih, terasa berat dan membuatku menderita." Tiram sahabatnya menimpali dengan bangga dan angkuh, "Terima kasih pada surga dan lautan. Aku tidak pernah merasa kesakitan, aku merasa sehat dan segar." Saat itu seekor kepiting lewat dan mendengar percakapan kedua tiram itu, dan berkata pada yang sehat dan sugar bugar, "Kesakitan yang dirasakan sahabatmu adalah mutiara dengan keindahan yang tak terlukiskan." Jiwa dan raga. Seorang pria dan wanita duduk di jendela yang terbuka di musim semi. Mereka duduk berdekatan, kemudian si wanita berkata, "Aku mencintaimu. Kau tampan, kaya, dan selalu berpakaian bagus." Pria itu menjawab, "Aku mencintaimu. Kau adalah hayalan yang indah, cita-cita yang sulit digapai tangan, dan kau seperti nada-nada lagu dalam mimpiku." Mendengar kata-kata si pria, wanita itu berbalik menatapnya dengan wajah tajam. Wajahnya menampakkan amarah, lalu ia berkata, "Tinggalkan aku sekarang juga. Aku bukan hayalan, dan aku bukan lagu yang bersenandung dalam mimpimu. Aku adalah seorang wanita. Aku ingin kau menginginkanku, menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anakmu kelak." Setelah itu mereka berpisah. Pria itu berkata dalam hati, "Lihatlah mimpi yang lain yang akan berubah menjadi halimun." Dan wanita itu berkata, "Begitulah sifat pria. Ia ingin mengubahku menjadi halimun dan mimpinya." Sang Raja. Rakyat kerajaan Sadik berkumpul mengelilingi istana sambil meneriakkan rasa ketidakpuasan terhadap sang raja. Dan raja melangkah keluar dari istananya dengan mahkota di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Rakyat yang mengetahui kedatangan raja dengan segala kewibawaannya
menjadi bungkam. Sambil menatap seluruh rakyatnya, raja berkata, "Teman-temanku yang tidak lagi menjadi rakyatku, ku serahkan mahkota dan tongkat ini pada kalian. Aku akan menjadi salah seorang dari kalian. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Dan sebagai manusia, aku akan bekerja sama dengan kalian untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Mulai saat ini, kita tidak memerlukan seorang raja. Mari ke ladang dan berkebun, bekerja saling membantu. Tunjukkanlah padaku ladang atau kebun mana yang akan menjadi tempatku bekerja. Sekarang kalian semua adalah raja." Mendengar kata-kata raja, semua orang tercengang. Suasana menjadi sunyi senyap. Raja yang mereka anggap sebagai sumber permasalahan ini telah menyerahkan mahkota dan tongkatnya kepada mereka dan menjadi rakyat biasa seperti mereka. Lalu mereka mulai beranjak pergi dan sang raja berjalan dengan seorang lelaki menuju ke ladang. Namun ternyata tanpa kepemimpinan seorang raja, kerajaan Sadik tidak menjadi lebih baik dan kabut kesengsaraan tetap mengelayuti mereka. Orang-orang berteriak di pasar dengan satu suara, "Kita harus punya raja." Lalu mereka mencari sang raja dan menemukannya sedang membajak di ladang. Mereka membawa sang raja kembali ke istana dan mendudukannya di singgasananya dan mengembalikan mahkota serta tongkat kerajaan. Mereka berkata, "Sekarang perintahlah kami dengan kebijaksanaan dan keadilan." Sang raja berkata, "Aku akan memerintah kalian dengan bijak. Dan semoga dewa di langit dan bumi membantuku sehingga aku juga dapat memerintah dengan adil." Suatu saat datang menghadap beberapa orang, pria dan wanita. Mereka mengadukan perlakuan majikannya yang menganiaya mereka. Majikan itu telah memperlakukan mereka sebagai budak. Seketika sang raja memanggil majikan itu untuk menghadap. Pada majikan yang lalim, itu raja berkata, "Dalam pandangan Tuhan, hidup seseorang sama berat dengan hidup orang lain. Dan karena engkau tidak bisa menilai beratnya kehidupan orang-orang yang bekerja di ladang dan kebunmu, maka kau harus dihukum. Kau harus meninggalkan kerajaan Sadik untuk selama-lamanya." Pada hari berikutnya datanglah sekelompok orang yang mengadukan kekejaman seorang bangsawan wanita yang tinggal di balik bukit. Wanita itu telah membuat mereka merana dan menderita. Segera si bangsawan wanita diseret ke pengadilan dan sang raja menghukumnya. Sang raja berkata, "Mereka yang menggelap, mereka yang menggarap ladang dan kebun kita lebih terhormat daripada kita. Kita memakan roti yang mereka persiapkan dan minum anggur yang mereka peras. Dan karena kau tidak tahu itu, kau harus meninggalkan tanahmu dan pergi dari kerajaan." Lalu datanglah seorang pria dan wanita mengadukan seorang pendeta yang telah menyuruh mereka membawa batu-batu ke gereja tanpa memberi imbalan. Padahal mereka tahu peti besi pendeta penuh dengan uang emas dan perak, sedangkan mereka sendiri kelaparan. Sang raja segera memanggil pendeta itu. Setelah pendeta bersimpuh di hadapannya, raja berkata, "Tanda salib yang kau kenakan di jubahmu seharusnya memiliki makna bahwa kau siap membaktikan hidupmu pada setiap manusia. Tapi kau telah merenggut kehidupan orang lain tanpa memberi imbalan apapun.
Karena itu engkau harus meninggalkan kerajaan ini dan jangan kembali lagi. Begitulah setiap hari selalu saja ada orang yang mengadukan nasib mereka. Dan setiap hari ada saja orang lalim yang diusir dari kerajaan, sehingga rakyat kerajaan Sadik merasa kedamaian di hati mereka. Suatu hari rakyat kerajaan Sadik, muda, tua, laki-laki, perempuan datang berkumpul di depan gerbang istana. Mereka memanggil-manggil sang raja. Maka keluarlah sang raja dengan membawa mahkota di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Raja berseru pada mereka, "Sekarang apalagi yang akan kalian tuntut dariku? Lihatlah, akan aku serahkan kembali pada kalian apa yang dulu kalian percayakan padaku." Namun mereka berteriak, "Tidak, tidak. Kau adalah raja yang baik. Tuhan telah membuat kerajaan menjadi bersih dari para penjahat, dan Tuhan telah menyingkirkan serigala-serigala yang menyerangi di depan bumi. Tuhan telah menyingkirkan serigala-serigala yang menyeringai di depan kami. Kami datang kemari untuk menyanyikan lagu pujian dan terima kasih untukmu. Mahkota adalah milikmu dalam segala kemuliaan, dan tongkat adalah milikmu dalam segala kejayaan." Sang raja berkata, "Teman-teman, bukan aku. Kalian semua adalah raja. Ketika kalian menganggapku lemah dan tidak bisa memerintah dengan baik, sebenarnya kalian sendirilah yang lemah dan menyalahgunakan kekuasaan. Dan sekarang kerajaan menjadi sejahtera karena kehendak kalian. Aku hanyalah kendaraan untuk menggapai cita-cita kalian. Tidak ada seorang pemimpin pun yang mampu memerintah dengan baik jika yang dipimpin tidak mau mengatur dirinya sendiri." Selesai berkata, sang raja masuk kembali ke dalam istana dengan membawa mahkota dan tongkat kerajaan. Rakyat kembali pulang dengan perasaan puas. Muncul keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka adalah raja yang membawa mahkota di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri.